Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, seluruh pengunjung Puskesmas Kayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Nah, di sini kami dari petugas Puskesmas Kayu, saya selaku pengemban program promosi kesehatan, kemudian nanti ada narasumber yaitu Dr. Reni dan juga Bu Nurul selaku PC HIV akan sharing-sharing akan peneluan tentang apa itu HIV/AIDS, kemudian bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara kita pencegahannya agar tidak sampai terkena HIV. Rahmat Guru Raci Tengah masuk oleh Bung. Nah, langsung saja dulu Bapak Ibu, kita mulai penyuluhan ini tentang apa itu HIV/AIDS dan bagaimana cara mencegah. Imam masuk oleh Bung. Untuk Dr. ini memperkenalkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Lima. Perkenalkan saya Dr. Suhada. Masuk oleh Bung. Pagi ini akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu HIV/AIDS. Pasti sudah pernah dengar kan, HIV/AIDS itu salah satu penyakit menular dan banyak di Indonesia. Indonesia sendiri itu 10% itu HIV-nya ada 10% dari seluruh masyarakat Indonesia. Apa itu HIV? HIV itu human immunodeficiency virus, di mana virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Di setiap manusia itu kan memiliki sistem kekebalan tubuh ya Pak Bu. Nah, virus ini dapat menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Saat virus HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh kita, maka sistem kekebalan tubuh kita sendiri itu akan menurun. Jadi kita akan mudah terkena penyakit kuman virus itu dapat masuk menyerang tubuh kita. Ketika virus HIV itu mulai masuk ke tubuh kita, mulai menyerang sistem imun, itu tidak langsung menunjukkan gejala. Gejala HIV itu baru timbul 1-6 minggu setelah virus masuk ke tubuh kita. Lalu bagaimana penularannya virus HIV? Virus HIV sendiri itu menular melalui empat cairan. Jadi cairan ASI, cairan sperma, cairan vagina, dan juga darah. Terus bagaimana penularannya? Penularannya itu yang pertama pada melalui jarum suntik yang berganti-ganti. Maksudnya penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti dari satu orang ke satu orang hanya menggunakan satu jarum suntik. Biasanya itu yang menggunakan pada pemakai narkoba, kemudian pemakai tato itu biasanya jarum suntiknya gitu. Kalau di rumah sakit di puskesmas ini satu pasien ya satu kali jarum suntik langsung dibuang gitu. Terus kemudian penularan melalui seks bebas, sering bergonta-ganti pasangan, itu juga penularan virus HIV bisa melalui itu. Kemudian dari ibu yang penderita HIV, kemudian hamil itu juga anaknya saat melahirkan bisa terkena HIV. Itu cara penularan dari HIV. Kemudian bagaimana mencegah penularannya? Nah, dari Kementerian Kesehatan itu cara mencegah HIV itu ada 5 hal. Biasanya dikenal dengan A, B, C, D, E. A itu kita absen tidak menggunakan apa itu bergonta-ganti pasangan, itu absen tidak melakukan hubungan seks gitu. Kemudian ada B, di mana B itu kita harus bersikap setia kepada pasangan. Kemudian C, cegah dengan menggunakan kondom saat berhubungan seks. Dan D itu dilarang menggunakan narkoba. Dan E itu ada edukasi kepada masyarakat ini agar kita aware kepada HIV. Kemudian ketika ada penderita HIV di lingkungan kita, di sekitar kita, jangan kita jauhi, jangan kita hindari, jangan kita kecilkan, karena seharusnya kita malah harus memberi dukungan agar para penderita HIV itu semangat untuk berobat, bisa kontrol secara teratur agar dia ada semangat untuk tetap
menjalankan hidup gitu. Kalau misalnya HIV ini dibiarkan tidak dapat segera diobati selama 5 sampai 10 tahun itu bisa menyebabkan AIDS. Di mana AIDS itu acquired immunity syndrome, jadi kumpulan gejala-gejala yang semakin bisa masuk ke tubuh kita. Jadi semakin banyak ketika seorang HIV sudah menjadi AIDS selama 5 sampai 10 tahun setelah virus HIV masuk, itu gejalanya bisa semakin parah, dari diare yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan, batuk yang kronis berkepanjangan, terus kemudian bisa sampai menimbulkan infeksi lainnya seperti TBC, herpes gitu. Sekian yang bisa saya paparkan mengenai HIV/AIDS. Baik, terima kasih Dokter Eni atas pemaparannya tentang apa itu HIV/AIDS, kemudian cara penularannya, kemudian gejalanya. Mungkin dari Ibu Nurul selaku PJ HIV mungkin ada tambahan, apakah HIV ini ada vaksinnya atau cara pencegahan yang mungkin bisa lebih diterima oleh masyarakat seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kita di sini sharing sebentar ya. Bapak Ibu sampai menunggu antrian dipanggil Bu Dokter ya. Di sini tadi Bu Dokter sudah menjelaskan bagaimana apa itu HIV. Jadi HIV itu adalah virus yang hanya terdapat pada manusia ya. Jadi bisa dicegah oleh manusia dan ditularkan oleh manusia. Jadi intinya HIV itu virus ini hanya terdapat pada manusia. Jadi penularannya seperti yang dipaparkan Bu Dokter tadi ya, penularannya melalui cairan udara. Jadi seumpama kontak fisik seumpama hanya berjabat tangan, bersalaman, berpelukan, berciuman, itu tidak menularkan. Jadi seandainya di sekeliling kita mengetahui kalau ada orang dengan HIV positif, kita tidak perlu menjauhi orangnya. Justru kita harus memberikan motivasi, kita harus memberikan support agar dia tetap bersemangat untuk menjadi sehat kembali. Jadi di sekeliling kita ini masih sering terjadi adanya diskriminasi, terutama pasien HIV. Kenapa sampai terjadi diskriminasi? Itu karena ketidaktahuan. Jadi edukasi itu sangat penting sekali ya. Makanya kita di sini saling sharing dan memberikan sedikit pengetahuan apa itu tentang HIV. Ya, jadi HIV itu tadi ya, sekumpulan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala dari HIV-nya. Jadi AIDS itu lebih parah daripada HIV. Orang HIV itu sakitnya itu tidak hanya sakit fisik, tapi secara psikis sakit. Makanya itu sangat membutuhkan dorongan semangat dari kita semua, dari keluarga, dari tetangga, teman. Itu sangat membutuhkan sekali. Karena kalau orang divonis dengan HIV, mesti yang pertama itu secara psikis dia menjadi down, tidak mudah untuk menerima hasil dari pemeriksaan laboratorium dinyatakan kalau dia positif. Karena orang HIV ini bisa ditentukan hanya dengan pemeriksaan laboratorium yang menyatakan kalau hasilnya reaktif atau positif. Kalau dari hanya sekilas gitu, ya kan memang ada ini ya, perubahan atau ciri-ciri yang dialami orang HIV, tapi itu kan melalui bertahap. Orang itu nggak mungkin ngolong-ngolong dia terkena HIV gitu ya. Karena itu tadi proses penularan HIV adalah melalui cairan. Jadi cairan tubuh itu juga tidak semua mengeluarkan. Untuk cairan tubuh yang mengeluarkan itu adalah ASI atau air susu ibu. ASI ini pada orang dengan HIV
positif dianjurkan untuk tidak boleh memberikan ASI. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk pencegahan penularan dari ibu ke bayinya. Jadi meskipun bapak ibunya positif HIV, anaknya ini tidak mesti HIV positif juga. Kalau dia ibunya rutin melakukan pemeriksaan atau cek kesehatan di fasilitas kesehatan dan rutin minum obat ART, insya Allah anaknya ini nggak sampai tertular HIV. Jadi setelah persalinan nanti bayinya ini sudah dikasih antivirus. Jadi salah satu pencegahan penularan dari ibu ke bayinya. Sedangkan kalau orang dengan yang kondisi normal HIV-nya negatif, ini wajib untuk memberikan ASI. Tapi khusus untuk ibu dengan HIV positif ini tidak boleh memberikan ASI-nya, ya. Terus melalui ASI cairan tubuh yang lain, yaitu ini melalui darah. Darah ini biasanya terjadi prosesnya pada saat donor darah. Tapi mungkin itu yang dulu, kalau sekarang donor darah kan sudah melalui proses bertahap pada penyaringannya, ya. Insya Allah kalau sekarang enggak sampai kejadian. Terus melalui ini cairan sperma atau cairan vagina. Kalau cairan sperma atau cairan vagina ini berarti kan melalui hubungan seksual, ya. Jadi cairannya itu hanya melalui hubungan seksual saja. Terus untuk cairan tubuh yang tidak menularkan seperti keringat, nah keringat ini tidak menularkan. Jadi seumpama sampean bergantian pinjem handuk, pinjem baju, itu nggak sampai bisa tertular HIV. Jadi jangan khawatir kalau ada orang HIV, seumpama sampean tahu HIV positif, sampean pinjem bajunya atau apa nggak apa-apa. Tapi kalau bisa nggak sampai pinjem baju, terus ini keringat nggak keluar, air kencing atau air seni itu juga tidak menularkan. Terus air ludah, jadi seumpama penciuman nggak apa-apa, nggak tertular. Yang terutama tadi kan kalau sama kontak fisik melalui hubungan seksual, ya itu yang gampang tertular. Terus sedangkan untuk gejalanya ini pada sekarang ini, apalagi untuk wilayah Gresik ke utara, sekarang ini sudah ditemukan banyak sekali orang dengan HIV positif, terutama untuk di wilayah Sedayu ini. Hampir berapa persen ya? Itu hampir semua desa itu sebenarnya ada orang dengan HIV positif. Hanya saja kendalanya kita di sini, kalau orang dengan HIV positif mereka itu takut untuk periksa. Padahal orang yang melakukan hubungan seks beresiko itu sebenarnya wajib melakukan pemeriksaan VCT. Jadi VCT ini pemeriksaan melalui ini, ya, dia secara sukarela. Jadi tanpa paksaan dari medis, orang ini sudah mau untuk periksa sendiri. Jadi untuk mengetahui status kesehatannya. Gitu. Jadi untuk di wilayah Sedayu ini sebenarnya sudah banyak pasien dengan HIV positif. Untuk di Sedayu, Puskesmas Sedayu ini sudah ada polinya, PJP ini khusus melayani pasien dengan HIV positif. Jadi pengobatan di Puskesmas mulai akhir 2019 sampai sekarang pasiennya ada sekitar 30 pasien di sini. Nah, itu untuk kerahasiaan pasien benar-benar kita jaga, karena kita di sini kan ada kode etiknya sendiri. Meskipun sesama petugas nggak harus kita itu memberitahu tentang statusnya, kita tetap harus menjaga kerahasiaan pasien karena itu demi kenyamanan pasien. Jadi seumpama Bapak Ibu sekalian ada yang mengerti, mengetahui temannya melakukan seks beresiko, yang baik dianjurkan untuk VCT di Puskesmas Sedayu ini. Ya, insya Allah kerahasiaannya bisa dijaga. Terus salah satu pencegahannya tadi kan melalui ABCD, ya. Salah satunya yang pertama setia pada pasangan. Jadi tidak dibongkar ganti pasangan. Ini
seks beresiko ini diantaranya kan ini ya, ada homoseksual ini penyuka sesama jenis. Homoseksual ini sekarang ini lagi marak, ini apa ya, LSL, laki seks laki. Jadi laki-laki seksnya nanti sama laki-laki ya, itu kan sudah namanya seks beresiko ya. Itu lebih potensial untuk menularkan HIV. Sama ini ada kalau perempuan dengan perempuan. A15 masuk oleh umum. Beresiko dengan LSL. Terus ada kondom, saling setia, terus tidak ini menggunakan nafza, suntik ya, jauhi minuman keras dan nafza. Terus edukasi ya, edukasi ini yang penting ya. Jadi biar tidak terjadi diskriminasi tadi ya. Kira-kira yang kami jelaskan di sini tadi, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Barangkali kurang jelas. Ya, dari saya cukup di sini. Semoga apa yang kita sampaikan di sini tadi ada manfaatnya. Dari saya apabila kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru atas tambahannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanya, ada yang belum jelas apa itu HIV. Nah, mungkin sebagai tambahan saja, kemarin tanggal 1 Desember itu 1 Desember itu diperingati sebagai Hari HIV/AIDS Dunia. Nah, tujuannya itu untuk membangun kesadaran, membangun kesadaran masyarakat mengetahui apa itu HIV, kemudian bagaimana cara penularannya, kemudian HIV itu tidak bisa menular melalui apa saja, kemudian ditambah lagi awareness atau kesadaran untuk tidak memunculkan orang-orang yang dengan HIV positif. Stop diskriminasi ya, jauhi penyakitnya, bukan jauhi orangnya. Iya. Nah, itu apa namanya, slogan ya? Slogannya HIV, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Karena yang menular itu penyakitnya dan hanya menular melalui cairan-cairan tubuh yang ada dalam tubuh gitu. Nah, jadi itu sangat sebenarnya susah untuk menular penyakitnya. Nah, sampai dari teman-teman 15, kalau sudah ada yang bertanya, sudah jelas semuanya ya. Ya, sudah, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya Ijaz selaku pembawa acara, kemudian Dr. Reni dan Guru selaku narasumber. Mohon maaf apabila ada kata-kata.